Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kalamullahi azza wa jalla wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ibadallah, jamaah sidang khutbah salatul Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, kesehatan, dan yang paling terpenting ialah nikmatul iman. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai pembuka khutbah kali ini, tidak lupa khatib mewasiatkan kepada kami pribadi dan jamaah seluruhnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah, menjauhi larangan yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan, dan senantiasa perbarui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semuanya hakikatnya ialah siang dan malam senantiasa melakukan dosa. Hanya saja Allah menutupi dosa-dosa ini sehingga kita kelihatan gagah di hadapan istri kita, di hadapan anak-anak kita, ya. Maka tidak terlalu berlebihan. Dulu ada seorang ulama, ya, mengatakan, seandainya dosa-dosaku ini bisa berbau, memiliki bau, tentu tidak ada lagi manusia yang mau mendekat kepadaku. Ini kelas ulama. Bagaimana dengan keadaan kita? Nasallallahu salaman wal afiyah. Jamaah sidang khutbah salatul Jumat, hadani Allah wa iyyakum. Saya akan bacakan dari kitab Al-Fawaid karya Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, dalam bab atau fasal al-a'malu bunyanun asasuhu al-iman. Yang pernah baca syarah-syarah usul salasah hampir mirip, ya, mungkin para pensarahnya mengutip ini. Jadi amalan-amalan ibadah seseorang itu merupakan bangunan, merupakan seperti rumah bangunan, dan pondasinya ialah iman. Ya, ini penyampaian agar mudah dimengerti. Qala rahimahullah, kata beliau, man arada allawa bunyanahu fa alaihi bi tausiki asasihi wa ihkamihi wa syiddatil i'tina'i bihi, hingga akhir. Maka barang siapa yang ingin meninggikan bangunan rumahnya, rumah kan kalau kelihatan tinggi kelihatan gagah, Kalau tinggi lebih banyak
memiliki apa? Fungsi. Ya. Lebih kelihatan kokoh. Tapi perlu diperhatikan, barang siapa yang ingin meninggikan bangunan rumahnya, maka wajib atasnya untuk memperkuat pondasi. Dan kata beliau, maka amalan-amalan itu merupakan bangunan dan asasnya ialah keimanan, akidah. Wa mata kana al-asasu wasiqan hamalal bunyan wa tuliya alaihi. Maka apabila pondasi itu kuat, mau ditaruh berapa lantai rumah itu kuat, Pak. Tapi kalau pondasinya tidak kokoh, meleyek, baru rumah tidak usah tingkat lah, 1 lantai saja. Ya. Diterang angin apa? Bablas, ambruk. Ya. Maka seseorang yang arif, ya. Ini istilah ulama dulu kalau menyebut orang yang berilmu itu al-arif, al-arifu billah. Maka dia akan bersungguh-sungguh tashihul asasi wa ihkam. Seseorang yang cerdas, seseorang yang imannya itu bagus, akan bersemangat dalam memperbaiki pondasi. Wal jahilu yarfa'u fil bina'i an ghairi asas. Adapun orang yang jahil, maka dia akan berlomba-lomba meninggikan bangunannya tanpa memperhatikan asas. Ini penting. Lalu beliau Imam Ibnu Qayyim membawakan ayat, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala safa jurufin harin fa anhara bihi finnari jahannam. Sebelum saya baca terjemahannya, sebenarnya kalau kita baca dalam tafsir-tafsir yang muktabar, ya, ayat ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ketika para sahabat dan Nabi SAW membangun Masjid Kuba. Menjing nek umroh mang ziarah ya di Masjid Kuba. Lah ketika beliau membangun Masjid Kuba, masjid pertama di Madinah ya, sebelum Masjid Nabawi, orang-orang munafik itu tidak suka. Ya. Mereka berduit. Ya. Ini ada dalam surat At-Taubah ayat 109. Nanti dibaca 106, 107, 108. Kaitannya dengan itu. Maka mereka mengumpulkan manusia. Padahal sudah ada masjid. Ya. Mereka membangun masjid, maka disebutlah masjid mereka itu dengan Masjid Dhiror. Sudah ada kelompok komunitas yang bagus, dia tidak suka, iri, dengki, lalu membangun masjid baru dengan alasan apa? Oh, ini saya pengen ibadahnya juga lebih khusyuk. Ditegur sama Nabi. Sudah ada masjid, padahal ini juga masjid baru. Kenapa kok bangun masjid lagi? Ini bukan masalah bangun masjid atau tidak bangun masjid, tapi kaitannya karena apa? Mereka merasa dengki dengan orang-orang beriman. Jadi kalau kita sebagai ngaku seorang muslim, ada orang Islam yang lainnya yang bagus menyampaikan dakwah, bahkan bagus dalam istilahnya apa, menggembleng jamaahnya, lalu kita tidak suka, hati-hati dari jangan-jangan apa ini sifat munafik. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang alirannya liberal ya, sekuler ya, kita itu nyaman. Oh, ini yang moderat ya, hati-hati ya. Kemana kita akan
berpihak. Jangan-jangan munafik. Maka turunlah ayat ini. Artinya, maka siapakah yang lebih kuat, yang lebih baik bangunannya dari orang yang membangun bangunnya itu di atas ketakwaan, di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala, dan memenuhi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih baik? Atau kondisi yang kedua, apakah lebih baik orang-orang yang membangun Masjid Dirar tadi, yakni yang disifati oleh Allah, yang mereka membangun masjidnya di atas tepi jurang. Jadi sifat munafik itu merupakan tepi jurang. Dia tidak secara zahir tidak berada di dalam jurang, tapi posisinya membahayakan. Fa anharo bihi finari jahannam, maka apa? Dia terperosok ke dalam neraka jahannam karena sifat munafik tadi. Maka ini nasihat yang penting. Maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan, kata Imam Ibnu Qayyim. Ini intinya. Kalau seseorang pengen membangun fondasi, dan ini yang didahulukan, ada dua cara. Yang pertama kata beliau ialah memperhatikan kesehatan atau kesohihan akidahnya. Benarnya dia dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah, mengenal perintah-perintah Allah, dan yang penting ialah mempelajari asma wa sifat. Ya, ini kaitannya dengan akidah. Ya, karena di zamannya Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad itu gencar-gencarnya banyak akidah-akidah yang menyimpang. Ya, dipelajari. Ya nek kajian ojo melulu kajiannya tentang tema keluarga terus muamalah terus ya bagus. Itu ya bagus. Tapi diperhatikan tema-tema yang lebih mendasar kaitannya dengan akidah. Ini masuk perkara syirik atau enggak? Karena syirik itu apa? Membatalkan amalan. Membatalkan amalan kalau dia belum bertobat sampai mati. Diperhatikan. Ya. Akidah yang benar ya ambil dari Al-Qur'an dan hadis sahih. Juga diambil dari ijma, kesepakatan para ulama. Dan pernah kita dapati dalam masalah akidah digarisbawahi tidak pernah mengambil kias. Jadi kalau permasalahan fikih itu kias dipakai. Tapi kalau dalam permasalahan akidah kias tidak dipakai. Ya. Lalu yang kedua yang perlu diperhatikan ialah tajridul inqiyad lahu. Mengosongkan ketergantungan hati kita kepada selain Allah. Harap kita, takut kita, tawakal kita hanya kepada Allah. Sedikit pun ada perasaan merasa butuh orang lain, segera hindari, segera hilangkan. Para ulama salaf dahulu hanya sekedar naik onta, niku cemetine jatuh. Mereka nggak mau nyuruh minta tolong orang lain. Dia turun. Jangan dibayangkan turun dari onta itu gampang, sama seperti turun dari vario atau matic, enggak. Agak ribet. Maka dia turun tanpa minta bantuan. Sebagian lain para sahabat dahulu, para ulama dahulu, apabila kehabisan garam, dia mintanya kepada Allah. Loh, kaitannya apa oleh? Artinya perkara yang remeh, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara yang remeh. Dia tidak mau meminta, apalagi meminjam. Meminjam ataupun meminta. Dia berusaha sendiri. Dan mengosongkan hatinya dari mengikuti petunjuk selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah SWT berfirman dalam surat Saba, memperhatikan pentingnya iman dan amal. Allah Ta'ala berfirman, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribu indana zulfa illa man amana wa amila salihan faulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu. Dan tidaklah harta-harta kalian, tidak anak cucu kalian yang bisa mendekatkan kepadaku, kepada Allah. Bukan harta, bukan anak. Kecuali hartanya digunakan untuk fisabilillah, anaknya diajari agama, itu baru pengecualian. Tapi kata Allah, illa, kecuali yang bisa mendekatkan kepada Allah ialah apa? Seseorang yang beriman, man amanah, beriman dengan iman yang sahih. Lawannya iman fasid. Tadi sumbernya sudah tahu kan? Sumbernya Al-Quran, Sunnah, yakni hadis dan ijma. Dan kelompok sesat apa? Sumbernya banyak, bisa mimpi. Ya. Kalau mimpinya Nabi itu wahyu, atau mimpinya para sahabat yang ditakrir Rasulullah itu juga wahyu. Seperti hadis tentang riwayat adzan. Tapi kalau mimpi kiai, niku jangan digunakan sebagai ahkam, jangan digunakan sebagai landasan apa? Akidah. Mimpi. Ini ada kelompok-kelompok zaman seperti itu. Saya bermimpi bertemu Rasulullah, ya. Jenggotnya putih, rambutnya putih kabeh. Ngaku Rasulullah, ya. Kamu sudah sampai derajat, ya, tinggi, nggak perlu lagi wajib sholat. Ya. Percaya tidak? Ya nggak percaya. Rasulullah itu jenggot sampai rambutnya betul putih, ya. Beliau ini kompeten beruban. Ya ini kan kelasnya ustadz nih. Bisa nggak tahu ciri-ciri Nabi. Ya. Makanya ada jin nyusup ke dalam dirinya, mimpi membo-membo ngaku Nabi, dia nggak tahu karena nggak tahu ciri-ciri Nabi. Kan memang jin itu nggak bisa berubah wujud menjadi Nabi, nggak bisa. Ya tinggal kita tahu nggak Nabi ciri-cirinya seperti apa. Lalu rambutnya putih, jenggotnya putih, kabeh nggih mboten Nabi. Ya terus dia mengatakan, oh gak wajib sholat lagi bagimu. Kamu mendirikan thariqah ini amalan iki. Sebagian lagi mengambil sumber akidah berdasarkan apa? Berdasarkan ra'yu pemimpinnya. Pokoknya nek pimpinan kelompok niku iki nggak boleh dibantah, mutlak. Padahal kalau kita baca kitab-kitab akidah, semisal kitab Al-Irsyadnya Syekh Shalih Fauzan, satu-satunya manusia, kelompok manusia yang maksum itu cuma siapa? Cuma Nabi, para Nabi. Itu pun maksum itu para ulama berselisih, maksum itu seperti apa? Lah ini kok memposisikan ustadznya, imamnya, pimpinan jamaahnya itu kok maksum? Lah ini sudah ciri-ciri. Tapi ini kan nggak tahu kalau orang awam, makanya belajar. Gak bisa dibantah. Nah, sekelasnya Imam Nawawi, Imam Syafi'i itu loh ya. Kalau sudah benar hadis, sudah sahih hadisnya, maka fahuwa madhabi. Idza sahih hadis fahuwa madhabi. Ya. Sekelas Imam Abu Hanifah, kalau pendapatku itu bertentangan dengan hadis Nabi yang sahih, maka buang pendapatku. Ini sekelas imam fuqaha mustahidin. Kalau jenengan berada di kelompok yang ciri-cirinya seperti itu, segera tinggalkan, ya, segera tinggalkan. Man amana wa amila sholiha. Tidak butuh, tidak cukup beriman saja, tapi apa? Amila sholiha. Dia harus beramal soleh. Makanya Imam Ibnu Qayyim tadi apa? Mengibaratkan iman itu seperti pondasi, rumahnya itu ialah amal soleh. Pondasi tok renek omahe, nanti musuh masuk, binatang buas masuk ke rumah Anda, hujan masuk. Dan nanti di paragraf terakhir disebutkan efek-efek kalau rumah itu pondasinya tidak kuat. Nanti disebutkan 1, 2, 3, 4. Banyak. Saya baca satu saja.
seseorang akan lebih mementingkan hawa nafsunya daripada petunjuk Nabi. Kalau pondasi ini lemah, banyak kerugiannya. Salah satunya ialah apa tadi? Hawa nafsunya itu dimenangkan daripada petunjuk Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya alladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad